Dan di Malaysia bukan hanya suku Melayu, bukan hanya bangsa Melayu, juga ada suku-suku lain seperti suku Jawa. Banyak juga suku Jawa di sini, bahkan bertebaran di Malaysia ini. Bukan pendatang loh, mereka adalah warga negara Malaysia. Dan bukan hanya Jawa dengan Melayu, tapi juga banyak suku-suku Minang yang ada di sini. Dan mereka serumpun dengan Minang yang ada di Indonesia. Orang Madura yang sudah berwarga negara di sini, mereka serumpun dengan suku Madura yang ada di sana. Jadi apa? Jawa Barat, banyak orang Jawa Barat yang menikah di sini dengan orang Melayu. Orang Melayu banyak juga yang menikah dengan orang Malaysia, juga banyak yang menikah dengan orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi jangan masyarakat ini jangan dibodohi seakan-akan narasi serumpun ini merugikan untuk negara Indonesia. Enggak. Begitu banyaknya penduduk Indonesia, hingga mencapai 275 juta jiwa. Dan juga begitu banyaknya diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara, yang menetap di sana menjadi warga negara di negara-negara itu. Begitupun diaspora Indonesia di negara Malaysia, dan banyak juga yang menetap di Malaysia, yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Akan tetapi ada yang gagal paham tentang diaspora Indonesia, yang dikemukakan oleh YouTubers Indonesia sang penjilat ringgit, yaitu Romlia Pratama. Karena dia telah melihat video dari YouTubers Indonesia, yang cinta terhadap bangsa dan negara, tanah air Indonesia. Yaitu, Bang Winwan Nur. Bang Winwan Nur menolak untuk serumpun dengan Malaysia. Indonesia menolak serumpun dengan Malaysia. Karena Malaysia adalah tanah Melayu, yang mayoritas orang Melayu. Dan selalu mengedepankan kemelayuan. Akan tetapi, Indonesia tidak. Negara Indonesia memiliki berbagai macam suku, yang tersebar di seluruh penjuru pulau, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah suku Melayu, yang berada di Pulau Sumatera. Negara Indonesia tidak mengedepankan kemelayuan. Karena sang penjilat ringgit Romlia Pratama menganggap dan mendefinisikan kata serumpun itu, dengan mengkaitkan banyaknya orang Indonesia dari berbagai suku, ada di Malaysia. Dan semua itu hanyalah sebagai diaspora Indonesia, yang menetap di Malaysia, dan sebenarnya itu semua tidaklah langsung bisa menganggap bahwa Malaysia itu serumpun dengan Indonesia. Semua kebudayaan adat dan tradisi yang ditampilkan oleh mereka para diaspora Indonesia, adalah kebudayaan adat dan tradisi yang berasal dari daerah suku-suku asli yang ada di Indonesia. Bukan dari Malaysia. Malaysia mengklaimnya sebagai kebudayaan yang sama. Karena Malaysia adalah raja dari segala raja klaim. Jika Malaysia bisa mengatakan serumpun, bagaimana dengan diaspora Indonesia yang berada di berbagai negara? Apakah negara-negara tersebut mau mengatakan serumpun dengan Indonesia, dan mengatakan memiliki kebudayaan yang sama? Negara-negara lain hanya sebatas bangga dan kagum dengan kebudayaan Indonesia, yang dibawa oleh para diaspora Indonesia. Dan hanya ingin mempelajari serta untuk melestarikan kebudayaan itu, agar tetap lestari sebagai budaya tradisional. Dan negara-negara lain pun mengakui bahwa kebudayaan adat dan tradisi itu, berasal dari Indonesia. Negara-negara lain tidak pernah ingin mengklaimnya, karena negara-negara lain juga memiliki kebudayaannya tersendiri, yang asli dari negaranya. Lalu apakah bisa sebaliknya? Contohnya Cina. Karena banyak warga Indonesia yang memiliki keturunan Cina, bahkan masih melestarikan budaya orang Cina. Lalu apakah semua itu bisa dikatakan serumpun dengan Cina? Begitupun Malaysia, apakah Malaysia mau dikatakan serumpun dengan Cina? Karena banyak orang Cina dan kebudayaan Cina di Malaysia. Mengapa Malaysia tidak mengklaimnya? Dan ditambah lagi dengan orang India yang ada di Malaysia, apakah Malaysia mau dikatakan serumpun dengan India? Dan mengapa Malaysia tidak mengklaim kebudayaan yang dimiliki orang India? Bukankah semua kebudayaan itu ada di Malaysia? Malaysia selalu saja ingin mengklaim kebudayaan yang dibawa oleh para diaspora Indonesia, karena Malaysia tidak memiliki kebudayaan, adat dan tradisinya tersendiri. Sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus belajar banyak tentang apa itu diaspora, dan kebudayaan asli di suatu negara, serta sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus memahami apa itu mengagumi, membudayakan dan melestarikan. Sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus mampu membedakan dengan mengklaim. Kalau Malaysia itu, ingin sekali mengklaimnya, bukan untuk ingin melestarikan kebudayaan serta yang lainnya. Dengan istilah kata serumpun itulah, dan dibumbui dengan kebudayaan yang sama, maka Malaysia, dengan mudahnya mengklaim apapun yang ada di Indonesia, menjadi milik Malaysia. Dan sebelum kita memberikan komentar, mari kita lihat videonya. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian guys?
Kali ini saya itu pengen banget menanggapi sebuah video. Aku tuh dikirimin link ya sama teman aku, dimana ada salah satu channel yang membuat narasi yang menurut saya ini sangat tidak perlu sebenarnya dipublikasikan, karena ini akan menimbulkan kegaduhan. Itu yang pertama, menimbulkan kebencian, akan menimbulkan narasi-narasi tidak baik, bahkan mungkin akan menimbulkan permusuhan. Ini yang perlu diluruskan. Di channel itu di judulnya dan di dalam videonya itu membuat narasi menolak serumpun dengan Malaysia. Apa sih salahnya kita serumpun? Kan emang kita serumpun. Kalaupun ada yang di videonya itu beliau berstatement bahwa ada penolakan gitu. Kata-kata serumpun ini ada penolakan dari Indonesia bagian timur gitu guys. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Serumpun itu berarti apa ya? Ya satu bagi saya ini adalah kata-kata serumpun ini sama-sama orang Melayu, sama-sama orang Asia Tenggara juga. Banyak kesamaan sebenarnya antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi menurut saya kata-kata serumpun ini sebenarnya yang serumpun itu bukan hanya Indonesia dengan Malaysia, tapi juga ada Singapura dan juga Brunei Darussalam, juga ada bagian selatan dari Thailand. Karena di sana juga ada orang Melayu, juga ada orang-orang Islam juga. Sebenarnya itu sih yang adanya narasi serumpun itu sebenarnya dari situ. Banyaknya orang-orang Jawa di Malaysia. Sebenarnya apa sih yang salah? Nggak ada yang salah kok. Di sini di Malaysia juga banyak sekali orang Jawa, banyak sekali orang Minang, banyak sekali apalagi orang Melayu. Itu sudah memang tempatnya di sini guys. Juga banyak sekali orang-orang suku Madura yang mempunyai kependudukan di sini, punya IC, udah punya menjadi warga negara di sini. Dan juga banyak suku-suku dari Indonesia tuh berada di sini, gitu. Yang dipermasalahkan di video itu, beliau itu mengajak orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia untuk menolak serumpun dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia ini sama-sama, walaupun Indonesia bukan sebagai negara Islam, tetapi perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara terbesar Islam, gitu. Dan Malaysia adalah negara Islam. Ini yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan kegaduhan, perpecahan antara umat Islam. Kenapa? Kalau gara-gara kata-kata serumpun, narasi serumpun ini, umat Islam Indonesia dengan umat Islam, karena sebagian besar yang disinggung di video itu adalah umat Islam. Kenapa? Kata-kata serumpun itu dari orang-orang kita juga, orang Jawa, orang Melayu. Karena kebanyakan di Malaysia itu ada juga orang Melayu, bukan banyak karena tempatnya orang Melayu, dan juga banyak sekali orang-orang Jawa di sini, banyak sekali orang Minang di sini. Kata serumpun itu sebenarnya dari situ, gitu guys. Jadi kalaupun menurut channel One Win ini di videonya itu ada yang nggak terima dari Indonesia Timur. Di Indonesia Timur juga banyak kok di sini. Orang Lombok yang nikah sama orang Malaysia juga ada, banyak juga gitu. Yang udah mempunyai keturunan di sini. Itu artinya ada apa ya? Ini bukan survei ya, tapi saya sendiri pernah punya kawan orang Lombok nikah sama orang Melayu. Dan beliau udah punya anak di sini. Anaknya udah punya IC. Bahkan sekarang temanku yang dulunya dia memakai visa ikut istri, sekarang udah punya IC sendiri karena udah lama tinggal di sini gitu. Jadi kata-kata serumpun itu nggak pantaslah ditolak. Ketika Anda mengajak menolak masyarakat untuk menolak kata-kata serumpun itu, seakan-akan Anda itu sedang menyuruh orang-orang Indonesia itu untuk benci sama orang Malaysia. Apa sih yang Anda inginkan sebenarnya? Islam itu mayoritas di Indonesia. Bisa juga mayoritas, bahkan negara Malaysia ini adalah negara Islam dan Indonesia adalah negara terbesar Islam. Jadi untuk apa kita dipergaduhkan dengan kata-kata serumpun itu? Toh emang sebenarnya kita adalah serumpun. Orang-orang Melayu di sini juga serumpun dengan orang-orang Melayu yang berada di bagian Riau, Kepulauan Riau, dan bagian Sumatera, dan banyak lagi di Kalimantan, suku-suku Melayu yang ada di sana. Dan di Malaysia bukan hanya suku Melayu, bukan hanya bangsa Melayu, juga ada suku-suku lain seperti suku Jawa. Banyak juga suku Jawa di sini, bahkan bertebaran di Malaysia ini. Bukan pendatang loh, mereka adalah warga negara Malaysia, gitu. Mereka udah berkependudukan, mempunyai menjadi warga negara Malaysia, dan mereka serumpun dengan orang-orang Jawa yang berada di Pulau Jawa di Indonesia.
Karena mereka sama-sama keturunan Jawa. Bahkan mungkin mereka adalah satu nenek moyang dengan orang-orang yang berada di Jawa. Gitu. Jadi untuk apa kita membangun narasi seakan-akan serumpun ini alergi untuk kita gitu. Dan bukan hanya Jawa dengan Melayu, tapi juga banyak suku-suku Minang yang ada di sini. Dan mereka serumpun dengan Minang yang ada di Indonesia. Orang Madura yang sudah berwarga negara di sini, mereka serumpun dengan suku Madura yang ada di sana. Jadi apa? Jawa Barat, banyak orang Jawa Barat yang menikah di sini dengan orang Melayu. Orang Melayu banyak juga yang menikah dengan orang Malaysia, juga banyak yang menikah dengan orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi jangan masyarakat ini jangan dibodohi seakan-akan narasi serumpun ini merugikan untuk negara Indonesia. Enggak. Menguntungkan untuk kita. Kenapa? Bersatunya Islam. Gitu guys. Bahkan yang disinggung antaranya kebudayaan katanya orang Malaysia itu merebut kebudayaan Indonesia, budaya ini, budaya itu, gitu. Nanti kita bahas di video selanjutnya guys. Begitulah ungkapan dari pemikiran sang penjilat ringgit Romlia Pratama. Dan sang penjilat ringgit Romlia Pratama harus melihat video ini, karena video ini adalah salah satu bentuk rasa inginnya Malaysia, mengklaim apapun yang ada di Indonesia, menjadi milik Malaysia. Dengan mengatasnamakan kebudayaan yang sama, yaitu salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh suku Melayu. Maka Malaysia ingin memelayukan suku-suku yang ada di Indonesia. Itu semua dikarenakan adanya istilah kata serumpun. Padahal hanya suku Melayulah yang serumpun, tapi tidak dengan suku-suku yang lainnya. Suku-suku yang lainnya hanyalah sebatas diaspora saja. Jadi ini sebetulnya bulan merdeka, dan dalam social science sendiri, dalam FISIP ya, ada pergerakan, ada movement, ada mobilisasi untuk memerdekakan bidang ini dari Eurocentrism ya, untuk mendekolonisasi yang mempunyai 5 dimensi. Pertama, dekolonisasi paradigma sejarah, kedua, dekolonisasi paradigma wilayah, ketiga, dekolonisasi paradigma identitas, keempat, dekolonisasi paradigma bahasa, kelima, dekolonisasi paradigma budaya dan warisan. Namanya bahasa. Mungkin bahasa itu, maka saya bilang, nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini maka nasionalisme kita haruslah dekolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi karena itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama. You share together, right? Begitulah maksud dan tujuan Malaysia, mengapa Malaysia selalu mengkaitkan kata serumpun. Karena Malaysia ingin memelayukan suku-suku yang ada di Indonesia. Lalu, apapun yang dimiliki oleh Indonesia dapat diklaimnya sebagai milik Malaysia. Dengan mengatasnamakan kebudayaan yang sama, kebudayaan Melayu, dengan adanya nama Melayu di setiap nama yang ada, maka Malaysia dengan mudahnya untuk mengklaimnya. Indonesia bukan hanya Melayu, Indonesia bukanlah negara Melayu. Indonesia adalah negara kepulauan, yang pada setiap pulau, memiliki kebudayaan yang berbeda, dari suku yang berbeda-beda. Bahkan bahasa pun berbeda-beda, pada setiap suku-suku yang ada di negara Indonesia. Apakah Romlia Pratama dapat mengerti semua itu? Dan apakah Romlia Pratama bisa membedakan antara kata serumpun dengan kata diaspora? Rasanya tentu saja tidak, karena Romlia Pratama adalah sang penjilat ringgit. Sang penjilat ringgit tidak akan pernah bisa mengerti.